Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint menggunakan hyperlink dan action button. Ini merupakan video yang ke-39. Video-video sebelumnya linknya ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Oke, sebelum dilanjutkan, dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini. Jika sudah subscribe, dibantu like dan share. Jika belum, saya doakan segera mensubscribe video ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi. Oke, saya mulai saja. Yang pertama langkahnya, saya buka dulu Microsoft PowerPoint. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Ada Home, ada New, Open, History, Account. Nah, Account ini merupakan tempat posisi untuk melihat produk informasi Office ya. Di sini kelihatan bahwa saya menggunakan Microsoft Office Professional Plus 2019. Artinya, saya sekarang menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Jika ada option ya. Di sini juga sama dengan Microsoft Word, juga bisa diatur ya. Ada dark gray juga di sini pengaturannya. Nah, ini ya tampilannya. Ini ya kalau kita gunakan dark gray. Kemudian untuk memulai kita klik new. Kalau mau membuka tinggal diklik open ya. Nah, karena ini yang pertama saya ambil yang new ya. Hanya saya klik ini. Ini ada lagi pilihan ya, pilihan yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint untuk tampilannya ya. Saya coba menggunakan Paper Trail ya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada pilihan ya. Nah, layout yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi pada PowerPoint. Saya coba memilih menggunakannya ini ya. Nah, kemudian saya klik create ya. Di halaman 1 ini tentunya untuk judul ya. Nah, misalnya saya buat judulnya mengenai jaringan ya, jaringan internet. Nah, ini perhatikan untuk judul. Kalau mau kita ketikkan sama dengan yang di Word, tinggal diklik home ini ya. Kemudian mau ganti huruf juga sama, cari di sini. Nah, pada klik to add subtitle, ini sub bagian ya. Misalnya jaringan internet ini apa yang kita bahas. Nah, di sini saya contohkan misalnya menggunakan atau saya ambil materinya jaringan ya. Jaringan. Oke, saya ulangi. Jaringan lokal. Nah, dalam kurung lokal area network ya. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menambah ke slide berikutnya? Nah, tentunya langkahnya cukup mudah, tinggal diklik insert, kemudian klik new slide ya. Nah, di sini nanti ada pilihan slide
tipenya seperti apa. Kalau cuman dia berita saja seperti ini ada pilihan import ya, bisa gambar, bisa suara, bisa video ya. Saya coba pilih yang seperti ini. Nah, ya, ini bisa juga kita ketik ya, seperti ini ya. Yang pertama ini misalnya materinya mengenal istilah pada jaringan. Nah, yang pertama misalnya mengenal istilah server ya, server. Kemudian yang kedua client. Yang ketiga istilah download. Yang keempat upload. Ini kan kalau kita bikin PowerPoint berarti kita hanya menggunakan yang poin-poin saja. Nanti kita akan menjelaskan menggunakan bahasa kita sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika kita mau memasukkan, misalnya kita masukkan shape ya. Nah, ini juga ada shape atau icon juga ada. Misalnya ikonnya tentang apa? Ini banyak ya, ada commerce, ada holiday ya. Nah, seperti ini. Saya klik communication ya. Nah, kita bisa masukkan icon ini dengan mengklik saja ya. Misalnya saya klik ini ya. Nah, insert, tempatkan di mana ya. Ini kenapa dia belum muncul? Karena warnanya ini sini hitam ya, jadi nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Saya pindahkan ke atas. Ini apalagi yang perlu kita kenal di sini? Di sini ada home. Home ini fiturnya seperti ini ya, hampir sama dengan di Word atau di Excel ya. Insert di sini fungsinya juga banyak, lengkap nih, ada tabel, picture ya. Nah, di sini juga bisa menggunakan equation ya, atau insert video, audio ya. Kemudian desain. Nah, desain ini tujuannya untuk mengganti tampilan slide ya. Misalnya saya mau ganti yang ini, saya ambil desain. Nah, agar nanti yang kita pilih ini tidak semuanya ketukar, kita tinggal klik di sini, klik kanan, kemudian apply to selected slide ya. Nah, berarti slide 1 dan slide 2 itu sudah berbeda tampilan slide-nya ya. Kemudian pada transisi di sini merupakan tampilan ketika slide itu muncul ya. Kita cobakan di sini transition. Nah, misalnya saya menggunakan transisinya seperti ini ya. Nah, berarti ketika kita menjalankan PowerPoint, tampilan akan seperti itu ya. Ini juga bisa diatur dipakai suara apa enggak ya. Kalau mau suara juga bisa tepuk tangan ya. Saya coba tes ya. Seperti itu ya, kalau menggunakan suara. Nah, kemudian masih pada yang transisi ya. Ini juga ada durasinya berapa lama, ini 3 detik ya. Apakah mau menggunakan untuk semua slide atau ini saja. Kemudian settingannya apakah menggunakan on click mouse ya, on mouse click artinya diklik baru dia bergerak ya, atau after. Nah, seperti ini ya, setelah sekian detik atau gimana ya, itu nanti diatur sendiri ya. Kemudian di halaman slide 2 ini
Sama ya, saya coba lagi transisinya dengan tampil yang lain ya, misalnya seperti ini. Dan halaman 2-nya, oh iya, halaman 2-nya maaf, halaman 1 masih transisi, sambil aja halaman, klik dulu halaman 2-nya, transisi, sambil yang ini aja. Ternyata masih di halaman 1 ya. Ini halaman 2-nya, transisi. Ini ya. Nah, gitu ya. Itu pada menu transisi. Kemudian pada animasi, nah, saya contohkan ya sedikit animasinya. Yang pertama langkahnya tentu kita klik dulu hurufnya ya, kata-katanya ya. Kemudian bisa diklik animasi. Ini merupakan tampilan animasi standar ya. Kalau mau yang lebih banyak, klik ini, klik more effect ya, diklik ini. Nah, di sini tinggal dipilih sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita inginkan ya. Saya coba menggunakan flip. Nah, itu ya, kalau saya menggunakan flip seperti itu nanti hurufnya keluar ya. Kemudian untuk yang ini saya coba menggunakan yang lainnya lagi, animation ya. Misalnya saya gunakan yang swivel ya, ini ya. Nah, itu nanti diatur di setiap halaman slide ya, biar dia lebih menarik. Yang gambar ini saya coba animasinya seperti ini ya, loop ya. Nah, kita keluar ya. Yang ini untuk istilah juga gunakan yang lainnya ya. Ini aja yang standar aja dulu, kunci. Nah, kemudian yang ini kalau mau sekaligus tinggal diklik, atau mau di blok juga bisa ya. Saya di blok ini animasi ya. Kemudian saya klik ini lagi ya, play in ya. Nah, seperti itu ya. Ini kan saya cobakan baru 2 slide ya, cuman untuk mengenalkan bagaimana cara pembuatan PowerPoint ya. Nah, untuk ini, untuk backgroundnya ini kalau mau diganti juga bisa, tinggal diklik kanan format background ya. Misalnya mau diganti dengan tampilan lengkap ya, mau diganti dengan tampilan yang lainnya juga bisa ya. Nah, ini ya, solid ya. Jadi bisa diganti sesuai nanti kebutuhannya. Mau diganti dengan foto juga bisa ya, tinggal cari fotonya, tinggal dimasukkan ke dalam slide-nya. Kemudian untuk menjalankannya, tinggal diklik ini ya, from beginning. Di enter. Nah, itu ya. Kemudian jika kita mau menggunakan menu action button, misalnya mau next ya, next slide seperti apa, tinggal klik ini ya, masuk ke insert, kemudian klik save. Nah, klik aja ini ya, kita tarik di sini, ini kan next slide ya. Nah, nanti di halaman 2-nya ada 2 tombol ya, berarti kembali ke awal dan mundur ya. Ini kalau mau ke awal tinggal klik yang lambang rumah ini ya. Nah, oke, slide ya. Kita coba F5 slide ya, ini aja slide show-nya. Nah, enter. Kita mau kembali nanti ke halaman awal ya, klik aja ini ya. Berarti seperti kita menggunakan action button ya.
Berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat hyperlink ya. Apa itu hyperlink? Hyperlink merupakan cara yang dilakukan untuk menghubungkan Microsoft PowerPoint dengan file dokumen lainnya. Misalnya kita punya file dalam bentuk Word, Excel, atau PDF. Kita bisa linkkan atau hubungkan dengan PowerPoint. Saya contohkan di sini, saya ada judulnya di sini Sejarah Indonesia, Sejarah Internet Indonesia maksudnya. Kemudian yang ini saya hubungkan dengan file yang sudah ada. Langkahnya, saya klik insert, kemudian saya klik link. Berikutnya saya cari datanya di D ya. Data D. Saya cari namanya di sini, nama filenya Sejarah Internet Indonesia ya. Ini ya. Saya klik. Oke. Nah, di sini kalau memang benar terhubung maka akan berubah ya tampilannya seperti ini dan ada garis bawah ya. Nah, ini ketika kita jalankan PowerPoint-nya, maka nanti filenya kita klik sejarah ini masuk dia ke dokumen yang kita hubungkan tadi ya. Saya coba menjalankan aplikasinya, menjalankan PowerPoint ini ya. Tekan aja lambang ini ya, slideshow. Nah ini ya, kemudian saya klik ini, maka dia akan terhubung dengan yang dokumen tadi. Oke ya, yes saja. Nah ini ya, jadi ini fungsinya, fungsi dari hyperlink. Nah kita bisa menghubungkan hyperlink ini dengan dokumen ya, dokumen bisa, Excel-nya juga bisa ya, PDF juga bisa ya, berarti yang penting filenya ada, kita hubungkan dengan menggunakan hyperlink. Mudah ya menggunakan hyperlinknya. Di sini pada menu slideshow ada mulai ya, memulai presentasi ya. Ini record slideshow ya. Release timing nanti mengatur berapa lama waktu untuk menyajikan presentasinya. Oke, untuk pembahasan kali ini mengenai hyperlink, jadi dulu nanti disambung lagi menggunakan teknik dan cara berikutnya pada PowerPoint 2019 ya. Oke, sebelum keluar saya simpan dulu ya. Oh ya, nanti ketika membuat PowerPoint ini walaupun ada beberapa materi, itu yang pertama itu disimpulkan dulu materinya, karena yang ditampilkan di PowerPoint ini hanya poin-poinnya saja. Nanti isinya kita akan jelaskan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi tidak semuanya masuk ke dalam PowerPoint ya. Nanti kalau semuanya masuk, orang akan bosan melihatnya. Jadi di PowerPoint ini hanya kalimat atau poin-poin intinya saja. Oke, jadi itu sangat penting diperhatikan sebelum kita membuat sebuah PowerPoint ya. Kemudian ini filenya saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu file, save as. Di sini saya buat nama filenya membuat hyperlink ya. Ada PowerPoint ya. Oke, untuk keluarnya tinggal diklik file, tinggal diklik close ya. Close. Oke, demikian saja tutorial bagaimana cara membuat hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Sebelum diakhiri, diingatkan lagi dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah, silakan dibantu like dan share video ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.